Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Bung Ropan, dan kita sedang menantikan beberapa jam ke depan atau tepatnya pada pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, Rabu dini hari, Liverpool atau The Reds menjambangi markas lawan Aston Villa dalam pertarungan mereka untuk meraih 3 poin di Villa Park. Banyak yang mempertanyakan bahwa apakah Liverpool mampu untuk bisa mendapatkan kemenangan di saat mereka harus bertarung menghadapi Aston Villa. Aston Villa yang sedang bagus dalam 3 pertandingan terakhir mereka tidak kalah, meraih 7 poin. Saya juga sudah bicara di konten video saya sebelumnya tentang Steven Gerrard, di mana 2 pertandingan terakhir mereka menang melawan tim papan bawah, Norwich 2-0 dan Burnley dengan 3-1. Dan ini tentunya menjadi modal kuat di saat Aston Villa akan menjamu The Reds Liverpool. Bagi Aston Villa tidak ada lagi pengaruh apapun. Tidak ada yang perlu mereka tuju. Mereka sudah aman saat ini. Di posisi ke-11. Poin 43 dari 34 pertandingan. Mereka hanya ingin menyelesaikan laga terakhir. Namun, kalau sampai Liverpool terganjal di sini, walaupun tidak kalah, katakan bermain imbang di Villa Park, semakin sulit perjalanan bagi pasukan Jurgen Klopp untuk terus bisa menatap kemungkinan pertarungan menghadapi Manchester City dalam perebutan gelar juara pada musim ini. Karena kita tahu bersama, sampai saat ini selisih poin sudah lebih melebar menjadi 3 poin, di mana City ada di atas dan mengharuskan Liverpool untuk tidak kalah dalam melakoni 3 pertandingan ke depan, menghadapi Aston Villa di Villa Park, menghadapi Soton di St. Mary, dan terakhir di Anfield mereka menjamu Wolves. Sementara bagi City juga tidak boleh kalah, tidak boleh tersandung dalam 3 pertandingan terakhir mereka untuk menuju ke mimbar juara. Karena dengan posisi saat ini 3 poin, tentunya angin ada di City. Mereka memang akan melakoni 2 laga tandang menghadapi Wolves dan West Ham sebelum mereka balik ke Etihad untuk bisa menjamu Aston Villa. Tapi untuk mengharapkan City tersandung memang agak sulit. Tetapi dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Karena Wolves bisa mengejutkan, West Ham juga bisa mengejutkan, apalagi bermain di kandang mereka. Inilah yang ditunggu oleh kubu Liverpool. Sekali aja tergelincir atau bermain imbang, mereka akan merasa enak untuk bisa bersaing dalam pertarungan ke depan. Tetapi tujuan bagi Liverpool, selesaikan dulu, tuntaskan dulu laga di Villa Park. Karena ini paling penting. Percuma mereka akan ke depan menatap laga lawan Soton dan juga lawan Wolves kalau mereka di sini kehilangan poin, apalagi kalah. Inilah menjadi tugas berat bagi sang arsitek, bagi sang manajer Liverpool, Jurgen Klopp. Tetapi saya selalu yakin, ketika Klopp dalam tekanan, selalu ada saja yang dia harus lakukan. Inilah pelatih yang sangat cerdas, ya, pelatih yang tahu apa yang harus dilakukan dengan tim asuhannya. Nah, opsi apa? Pola yang akan dimainkan oleh Jurgen Klopp pasti tetap tidak akan berubah. 4-3-3-nya akan terus berjalan. Hanya saja, apakah Klopp akan merotasi pemain? Karena dia harus pintar-pintar merotasi pemain untuk bisa menatap laga demi laga. Karena Liverpool ini satu-satunya tim yang ada di IPL setelah City tersisih dari Madrid di semifinal Liga Champions. Tinggal Liverpool sendiri, dan mereka menghadapi laga-laga yang sangat ketat sekali sampai pada tanggal 28 Mei yang akan datang, di saat mereka bertarung menghadapi Real Madrid di babak final di UCL. Karena setelah melawan Aston Villa pada tanggal 14, mereka juga harus bersiap untuk terjun dalam laga final menghadapi Chelsea di final Piala FA yang akan berlangsung di Wembley, sebelum mereka ke St. Mary dan kembali ke kandang untuk menjamu Wolves. Itulah laga-laga yang sangat, saya pikir sangat rumit bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan. Tetapi ini sebuah risiko yang mereka harus lalui. Mereka sudah tanggung sekarang, ada di 2 final. Kemudian masih dalam hal terbuka, walaupun tertinggal 3 poin dari City, tapi masih memungkinkan terjadi sesuatu dan mereka menjadi juara, walaupun memang agak berat, tapi bisa saja. Nah, untuk ke sana harus ada hal yang positif yang mereka dapatkan dari Villa Park. Hal positif itu apa? Menang, tidak boleh imbang, karena dengan kemenangan mereka bisa terus melaju, dan harapan itu tetap ada. Walaupun kita tahu pada musim 2020-2021 Liverpool pernah kalah di Villa Park dengan 7-2. Dan kemudian kalau kita ke belakang lagi pada Desember
ya, tanggal 17 Desember 2019. Di saat Liverpool mengikuti kejuaraan dunia antar klub dan mereka menjadi juara dunia, mereka itu meninggalkan laga di Piala Liga kalau nggak salah, itu dengan anak-anak muda, bahkan mungkin dengan tim akademi mereka atau tim U23, 20 mereka yang bertarung melawan Aston Villa di Villa Park dan kalah dengan 5-0. Ya, tapi itu sudah dilupakan karena dalam 3 laga terakhir Liverpool tidak terkalahkan, terutama di 2 laga terakhir. Ketika mereka bisa menang, setelah kalah 7-2 mereka menang di Anfield dengan 2-1, dan pada musim ini 2021-2022 tim asuhan Klopp menang dengan 1-0. Banyak peluang yang tercipta di Anfield. Ya, di samping bagaimana mereka melepaskan sampai mungkin 20 tembakan, tapi hanya 1 gol dari 5 kemungkinan untuk bisa mencetak gol ke gawang Emiliano Martinez. Itu pun terjadi lewat penalti Muhammad Salah. Dan ini berbahaya. Kalau melihat 2 laga terakhir, Liverpool itu agak susah payah menangnya. Mendominasi laga, tapi mereka menang 1-0, dan sebelumnya mereka menang dengan 2-1. Sekarang mereka kembali ke Villa Park. Tentunya tidak perlu rasa takut. Mereka secara kualitas ada di atas anak asuh Steven Gerrard. Apalagi kalau Coutinho tidak main, belum begitu bugar karena kemarin dia menjadi pemain cadangan, masuk di babak kedua menghadapi Burnley. Ini tentunya akan menjadi keuntungan bagi Liverpool. Walaupun dengan Coutinho sekalipun, Liverpool kalau dalam tekanan dan mengharuskan mereka menang, pasti mereka akan bermain all out. Karena ini menjadi satu-satunya tugas bagi mereka. Harus menang dalam pertandingan ini. 3 poin mutlak, harga mati di sini. Dan rotasi bisa dilakukan oleh Jurgen Klopp. Kedalaman permainan oke. Kalau bilang ada masalah pemain, mungkin cuma 1 ya. Bukan ini. Dalam pemulihan, Bobby Firmino. Dia bukan tidak mungkin kalau dia fit benar, bisa dimainkan walaupun hanya di babak kedua melawan Aston Villa. Tapi bisa saja Bobby Firmino disiapkan menghadapi Chelsea di final Piala FA di Wembley pada 14 Mei yang akan datang. Nah, kita lihat siapa yang akan dimainkan oleh Jurgen Klopp. Starting 11 dia dengan polanya pasti 4-3-3-nya. Kalau ada rotasi, ya saya lihat kalau ada rotasi. Jika di kanan itu Trent diistirahatkan karena diperlukan untuk final di Piala FA, Joe Gomez masih bisa dimainkan. Di kiri pun demikian. Jika tidak ada Robo di sana, Tsimikas yang akan tampil. Di back tengah tidak ada Konate, katakan Matip akan tampil lagi untuk berpasangan dengan VVD. Kalau di bawah Mister sudah pasti ini akan menjadi milik bagi Alisson Becker. Kita lihat di posisi tengah di gelandang, Hendo mungkin akan diparkir, bisa saja main di babak kedua. Naby Keita yang akan berdampingan dengan Thiago dan Fabinho, karena Thiago dan Fabinho ini harus tetap berada di lapangan. Mereka menjadi motor serangan, kekuatan bagi Liverpool di lini paling vital ini. Dengan kontrol permainan ada di 2 pemain ini, tentunya akan jauh lebih bagus bagi Liverpool dibanding kalau memainkan misalnya Chamberlain yang ada di sana atau Curtis Jones yang main. Ini akan berbahaya bagi Liverpool, karena ingat, Liverpool butuh gol dan butuh menang, sehingga harus tetap dengan Thiago di tengah dan Fabinho. Di depan boleh aja terjadi rotasi oleh Klopp, tergantung Klopp semuanya. Mane bisa diistirahatkan karena terus bermain, dan Mane bisa dipersiapkan juga bisa masuk di babak kedua, atau tenaga dia dipakai di final Piala FA. Nah, kalau di depan Jota mendampingi Salah dan ada Luis Diaz. Inilah 3 orang yang pasti bisa dimainkan kalau Mane tidak bermain. Mereka akan turun dalam starting 11 yang diterapkan oleh Jurgen Klopp. Kemudian kita lihat apakah peluang menang bagi bagi Liverpool ini besar di Villa Park. Saya pikir ya. Kenapa saya pikir ya? Kalau melihat juga dengan tim-tim yang ada di papan atas selalu menang di Villa Park. Kita lihat di awal ini Manchester City menang 2-1 ketika bermain di Villa Park. Kemudian peringkat ketiga Chelsea menang 3-1 ketika berada di Villa Park. Arsenal menang 1-0 lewat gol Bukayo Saka ketika bermain di Villa Park. Ini tim-tim yang ada di papan atas ya, yang saya katakan. Kemudian Tottenham Hotspur lebih gila lagi. Mereka menang mencukur habis Aston Villa dengan 4-0 di Villa Park. Jadi luar biasa. Kalau bicara lagi dengan West Ham United, West Ham menang dengan 4-1 di Villa Park. Jadi mengapa tidak dengan Liverpool untuk bisa menang di sini? Saya pikir semuanya bisa terbuka. Watford pun yang berada di zona degradasi dan sekarang turun ke divisi Championship, mereka menang 1-0 ketika di Villa Park. Wolves juga menang di sana.
melawan Aston Villa di Villa Park. Jadi saya pikir bagi Mo Salah dan kawan-kawan peluangnya tetap ada. Dengan rotasi apapun yang dilakukan oleh Jurgen Klopp, mereka masih punya peluang untuk bisa menang. Bahkan persentasi mereka menang itu sekitar 55-45. Tidak usah banyak gol yang terjadi. Tidak perlu dengan 2-3 gol ya. Kalau ini terjadi juga ya syukur. Tetapi kalau mereka menang 1-0, yang penting kan 3 poin. Ini yang paling penting. 3 poin melawan Aston Villa di Villa Park. Atau katakan menang dengan 2-1. Namun tetap harus waspada. Jangan lengah. Fokus dalam pertandingan ini. Karena bukan tidak mungkin juga Aston Villa pingin untuk bisa meraih kemenangan. Walaupun mereka tidak punya lagi apa-apa yang harus dituju buat mereka. Karena mereka anggap mereka sudah aman. Tidak terdegradasi. Itu paling penting. Tapi bermain di depan publik, mereka juga tentu tidak mau dipermalukan. Mereka akan memberikan perlawanan. Nah, inilah yang harus diatasi oleh terutama pemain-pemain belakang Liverpool. VVD, Matip, entah Gomez yang ada di sana atau Tsimikas yang dimainkan, kita tidak tahu. Bisa saja dengan Trent dan Robo yang kembali dimainkan. Tetapi tetap harus melihat penjagaan terhadap 2 striker Aston Villa yang berbahaya. Danny Ings, mantan pemain Liverpool, yang sudah membuat 7 gol sejauh ini, dan juga dengan Oli Watkins yang juga sudah dipanggil di tim nasional yang sudah membuat 10 gol sejauh ini. Nah, ini pemain dua ini yang bisa merepotkan pertahanan Liverpool. Tapi sepanjang Liverpool bermain dengan normal saja dan kemudian mereka tetap akan menguasai permainan, mendominasi laga, saya rasa Liverpool bisa menyelesaikan pertandingan di Villa Park dengan kemenangan. Namun tetap harus waspada. Karena jika Liverpool menang, nantinya City juga menang melawan Wolves, ini akan tetap ramai persaingan ke depan. Di St. Mary, katakan Liverpool menang melawan Soton. Dan juga City menang melawan West Ham. Ini juga akan menarik sampai dengan pekan ke-38. Di saat City akan menjamu Aston Villa dan Liverpool menjamu Wolves. Penentuannya ada di sini. Tetapi peluang menang bagi City cukup besar karena di Etihad. Walaupun di sana ada Steven Gerrard, ada Coutinho, mantan pemain-pemain Liverpool yang bermain untuk Aston Villa. Tetapi di saat penentuan ini dan City bermain tuan rumah, saya rasa City akan habis-habisan untuk bisa menyegel gelar juara. Harapan bagi Liverpool, City itu tersandung dalam 2 tandang mereka. Entah melawan Wolves atau melawan West Ham United. Kalau mereka imbang di sini, rame. Dan Liverpool menang melawan Aston Villa. Ini yang kita tunggu dalam persaingan menjadi juara pada musim ini di Liga Premier Inggris. Kita akan lihat menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertandingan, apakah Liverpool atau Aston Villa, atau pertandingan ini berakhir imbang. Tapi tetap saya masih meyakini Liverpool akan habis-habisan dan ingin menyelesaikan laga ini dengan kemenangan. Karena ini yang mereka harus tuju, target mereka harus menang. Akan percuma pertandingan ke depan kalau mereka sampai kalah. Karena kadang dengan selisih 6 poin dari City, saya pikir sudah selamat tinggal. Berat bagi Liverpool dan ini akan menjadi milik bagi City. Makanya mereka harus menang. Dengan kemenangan tetap peluang menjadi juara terbuka bagi Hendo dan kawan-kawan. Silakan buat Anda untuk memberikan komentar-komentar yang santun, komentar-komentar tentang pertandingan antara Liverpool saat bertandang ke Villa Park menghadapi Aston Villa. Dan siapa yang akan memenangkan pertandingan? Kembali saya akan memberikan giveaway persembahan dari PT SKA Prima Eva buat Anda dengan produk Leones. Ini ada sendal-sendal Leones yang bagus. Ada Porto 3 Black, kemudian ada Hawaii, ada Malibu Army. Ini buat Anda yang akan kita berikan kalau Anda tepat untuk menebak hasil pertandingan di samping kaos Leones. Ya, yang akan ada ini Leones, produk-produk keren yang menjadi milik Anda. Jadi kita akan berikan buat Anda yang tepat menebak hasil pertandingan antara Villa menghadapi Liverpool di Villa Park. Sampai di sini. Ciao.